lupa like, komen, dan subscribe. Kembalinya Dewa Perang. Bab 19. Aku sudah memberitahumu di perjamuan keluarga sebelumnya. Levi mengangguk. Aku adalah Dewa Perang, ini dia lagi. Zoe mengabaikan kata-katanya dan memutar matanya. Kamu dan pengomelmu. Dia tidak percaya pengakuannya, dan berpikir bahwa dia hanya mencoba untuk membual. Baiklah, kata Levi dengan mengangkat bahu tak berdaya, aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi lalu bagaimana kamu membuat Azure Dragon muncul hanya dengan panggilan telepon? Dia bertanya, bingung, belum lagi dia bahkan membawa seluruh resimen bersamanya. Itu semua kebetulan, ketika aku berada di sini tadi malam dan mengetahui bahwa Azure Dragon tinggal di sekitar yang sama, aku yakin bahwa Dewa Perang pasti ada di dekatnya juga. Levi membuat penjelasan, saya tahu Ashton membawa anak buahnya ke villa hari ini, jadi saya memberitahu pihak berwenang sebelumnya. Saya memberitahu mereka bahwa seseorang mencoba menyakiti Dewa Perang, itu sebabnya mereka mengirim seluruh resimen. Untuk melindunginya, dia hanya bisa berbohong untuk menenangkannya. Itu sangat masuk akal bagiku. Sekarang Zoe menemukan penjelasannya masuk akal. Saya ingat Azure Dragon mengatakan bahwa Dewa Perang tinggal di sekitar sini, yang menjelaskan mengapa dia sangat waspada ketika Ashton dan anak buahnya datang ke villa. Apakah kamu ingin membawa pulang barang-barang itu? Tidak mungkin aku akan tinggal di sini. Levi berkata dengan ekspresi jijik. Tidak, mari kita tinggalkan mereka di sini. Zoe menggelengkan kepalanya, itu hanya akan membuat ibu dan ayah penasaran jika mereka melihat kita memindahkan barang-barang kita ke rumah. Di River Valley Mansion, Hampton Utara. Itu adalah salah satu rumah mewah paling mewah di Northampton. Tempat itu adalah rumah keluarga Garnison, yang baru saja mencatatkan saham perusahaan mereka di bursa saham. Saat itu belum pukul 9 pagi dan masih pagi bagi Garnison untuk berangkat kerja. Sebagian besar dari mereka masih berada di dalam rumah ketika mereka membawa Ashton ke dalam mansion. Segera, setiap anggota keluarga Garrison mengetahui sesuatu yang buruk telah terjadi pada Ashton, dan mereka segera mengirimnya ke rumah sakit. Joseph, Jacob, Ben dan semua orang bergegas ke rumah sakit. Bagaimana kabar Ashton? Yusuf bertanya. Maaf, Tuan Garrison, dokter menghela nafas setelah memeriksa kondisi Ashton. Sayangnya Ashton tidak menunjukkan respon apapun, dia sekarang dalam keadaan vegetatif. Apa maksudmu dia dalam keadaan vegetatif? Jacob tidak bisa mempercayai telinganya, maksudmu anakku sudah menjadi sayur. Ashton menderita dampak yang sangat parah yang mengubahnya menjadi sayuran, dokter menjelaskan. Siapa yang mengirim Ashton kembali ke mansion? Tanya Joseph, yang telah menyelinap ke dalam pandangan yang gelap. Mereka adalah dua orang yang belum pernah kita lihat sebelumnya, ayah. Ben merendahkan suaranya, mereka pergi begitu mereka mengirim Ashton kembali ke rumah kita. Tapi mereka meninggalkan pesan. Apa pesan mereka? Ludahkan sekarang. Aura dari Joseph adalah salah satu penindasan murni. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hadiah pertama yang dikirim oleh Levi. Ben segera menumpahkan kata-kata itu. Apa, maksudmu ini hadiah dari Levi? Jadi Levi yang berada di balik semua ini. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, Levi. Yakub menjadi sangat marah sehingga dia hampir membalik meja. Katakan, di mana Levi sekarang? Aku akan menghancurkan otaknya dan meremukkannya seperti kecoa menjijikkan. Yakub mengutuk dan bersumpah seperti orang gila, mengalirkan kekerasan dan kedengkian. Tunggu, Yakub. Joseph merenungkan pesan dari Levi. Oh, Levi mengatakan bahwa ini hanya hadiah pertamanya, jadi kita harus mengharapkan hadiah kedua dan ketiganya datang dalam waktu singkat. Sepertinya Levi baru saja membalikkan keadaan, dia memberitahu kita bahwa dialah yang sekarang mengambil alih. Joseph meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tertawa getir. Aku sudah meminta Brian untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ayah, Ben memberitahu Joseph, saya yakin dia akan segera memberitahu kami. Segera setelah itu, mereka melihat Brian berlari ke arah mereka, terengah-engah. Aku sudah tahu apa yang terjadi, kakek, ayah, Jacob. Brian serak, Ashton dan Levi bertengkar karena Royal satu villa, yang membuat Ashton dipukuli oleh Levi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Joseph mengeluh, bukankah Ashton dulu bergaul dengan Trey, pemimpin triad itu? Bagaimana bisa Levi mengalahkan mereka berdua dan mengubah Ashton menjadi sayur? Bab 20. Aku juga tidak tahu,
karena mereka memberitahuku bahwa Trey dan Ashton telah membawa lebih dari 100 orang bersama mereka. Jadi apa yang menyebabkan Ashton berakhir dalam kondisi yang buruk? Brian membagikan temuannya kepada mereka. Saya sudah memeriksanya dengan Trey tetapi dia menolak untuk mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Yang dia lakukan hanyalah memperingatkan kami untuk menjauh dari Levi dan jangan main-main dengannya. Apa? Bagaimana ini bisa benar? Seru Ben tak percaya. Bukankah ini menunjukkan bahwa Levi telah menakuti Trey? Pasti ada sesuatu tentang Levi yang membuat Trey mengatakan hal seperti itu. Menilai dari kata-katanya, sepertinya Trey takut pada Levi. Joseph mengangguk. Apa yang terjadi di sini? Bukankah Levi baru saja dibebaskan dari penjara? Di mana dia menemukan dukungan untuk mengusir Ashton dan Trey dari villa? Istri Brian, Victoria, dengan cepat memberikan pendapatnya. Aku yakin Levi pasti telah menjadi pasangan dengan beberapa penjahat ketika dia berada di penjara dan mengumpulkan dukungan mereka. Ayah, dia tersenyum licik, itu bisa memberi Levi amunisi untuk melawan Trey dan anak buahnya, sementara Trey mungkin memiliki pengaruh. Dia pucat dibandingkan dengan penjahat besar di jalanan. Itu mungkin salah satu penjahat yang bekerja sama dengan Levi untuk mengalahkan Trey dan anak buahnya. Maksudku, bukankah Levi mengeluarkan peringatan kepada kita selama perjamuan untuk merayakan pencatatan saham kita terakhir kali? Dia menuntut kita untuk bertobat dan menawarkan permintaan maaf dalam waktu 1 bulan, atau kita harus membela dengan semua yang kita miliki jika kita menolak untuk meminta maaf. Itu semua menunjukkan kemungkinan bahwa Levi pasti telah mengumpulkan dukungan dari beberapa penjahat berpengaruh dan kuat untuk mendukungnya. Ya, saya yakin itu pasti masalahnya. Joseph sangat setuju dengan Victoria. Levi pasti telah menemukan beberapa tembakan besar saat dia berada di penjara untuk mendukungnya, jadi dia sekarang mengejar kita. Sepertinya kita meremehkannya. Ben mengelus dagunya dan berkata dalam hati, dia memang bukan penurut. Aku tidak peduli penjahat besar apa yang mendukungnya, dengus Jacob. Aku akan membalasnya karena mengubah putraku menjadi keadaan yang mengerikan. Pembalasan dendam dan kebencian telah membutakan Yakub. Tidak mungkin kita melepaskannya, Paman Jacob, Brian menunjukkan, tapi kita perlu memahami situasi dengan baik sebelum kita menyerang. Kita harus mencari tahu siapa yang mendukungnya dan trik apa yang dia miliki meskipun kita tidak takut untuk menghadapinya secara langsung, kita masih harus melakukannya dengan cara yang cerdas. Joseph mengangguk setuju, Brian benar. Kita harus memainkan kartu kita dengan bijak. Levi terlalu naif jika dia berpikir dia bisa menang atas kita hanya karena dia telah menggulingkan Trey. Apa lelucon? Trey tidak lebih dari sekadar salah satu antek kita. Keluarga kami hampir tak tersentuh di Northampton. Selain itu, kami memiliki koneksi yang kuat di semua jenis sektor termasuk politik, bisnis, militer, dan bahkan mafia dan preman. Jadi bagaimana jika Levi memiliki beberapa penjahat besar sebagai cadangannya? Tidak mungkin dia bisa melukai keluarga kita, dia tidak akan bisa melukai bahkan sehelai rambut pun dari keluarga Garnison. Kau benar, Levi terlalu mudah tertipu untuk berpikir dia bisa menginjak-injak kita dengan bantuan beberapa senjata besar. Mata Jacob bersinar dengan tatapan haus darah. Aku akan membuka semua kartunya sehingga dia tidak akan pernah bisa mempermainkan kita lagi. Saat itulah kita akan membuatnya membayar dengan darahnya. Tapi aku punya firasat buruk tentang ini, Rick berkata dengan nada yang tidak menyenangkan. Levi adalah seseorang yang dingin dan penuh perhitungan. Aku cukup yakin dia pasti memikirkan semuanya di dalam kepalanya. Sebaiknya kita tidak terlalu sembrono tentang hal itu. Saya pikir Anda menjadi sedikit paranoid tentang hal itu, Paman Rick. Brian tersenyum mendengarnya. Tidak ada yang perlu kami takuti mengingat status dan pengaruh kami sekarang. Kami sekokoh mereka datang. Trik apapun yang Levi coba mainkan pada kami tidak akan pernah berhasil. Aku setuju dengan Brian, Joseph menimpali. Tidak perlu terlalu khawatir dengan itu, Rick. Aku tidak tahu tentang ini, tapi kurasa lebih baik aman daripada menyesal. Rick menghela nafas, hanya saja aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Adalah bertentangan dengan sifat pendiam Rick untuk mengatakan hal seperti itu, tetapi dia memiliki firasat buruk bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia tahu ada lebih banyak hal dalam diri Levi daripada yang terlihat. Levi sama sekali bukan penurut dalam aspek apapun. Di malam hari, Aaron menyerang Levi begitu mereka sampai di rumah. Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membuat Zoe mendapat masalah? Dia menggeram.
Keluar dari rumahku jika kamu tidak ingin tinggal di sini. Ada apa, ayah? Zoe dan Levi tercengang. Apa yang Levi lakukan? Bersambung.